Hai, apa kabar kalian semua? Aku doakan kalian semua selalu sehat dan selalu bahagia. Dongju yang terus melakukan misinya sendirian tanpa berpikir resiko apa yang akan dia hadapi. Hana kesal, maka Hana mendatangi tempat Dongju dan mengembalikan sepatu Dongju. Letnan Gou sangat mengkhawatirkan Dongju, maka Letnan Gou memutuskan untuk mencari elang botak. Bahkan Letnan mencari elang botak melalui pesan darurat kepada semua penduduk Insang. 아쉽네. 재밌는 팀이었는데. Sersan Kim melihat tempat kerja timnya dulu yang sekarang sudah dibubarkan, tetapi Sersan Kim bertemu dengan tim forensik dan dia memberi informasi penting. 형사님, 이거 형사님이 한 거죠? Akhirnya Letnan Gou menemui elang botak dan ternyata elang botak yang memberikan semua informasi kepada Dongju. Sersan Kim mencari Hana, tetapi Hana menemui seorang detektif yang dulunya menangani kasus kematian Odolar. Disitulah Hana mencari informasi dan Hana mendapat sedikit informasi dari detektif itu. Detektif itu menyuruh Hana mendatangi suatu tempat dan kebetulan juga Letnan Gou juga elang botak sudah berada di sana. Tetapi sayangnya para penjahat yang waktu itu dihajar Dongju kesal dan ingin menghajar Letnan Gou juga elang botak. Elang botak juga Letnan Gou terpojok, tetapi tiba-tiba Dongju muncul dan Hana juga muncul di sana. Mereka semua sekuat tenaga mengalahkan para penjahat itu. Akhirnya mereka semua terkalahkan dan bala bantuan datang tapi sudah terlambat. 클럽 사건도 그렇고. 몰라 임마. 일단 모른 척. Dongju kena marah oleh Letnan Gou karena melakukan semuanya sendirian dan itu sangat berbahaya. Setelah Dongju menjelaskan, maka kemarahan Letnan Gou sedikit reda. Mereka mulai mengerti rencana Dongju dan Sersan Kim juga sepertinya setuju dengan Dongju. Karena dia mempunyai sesuatu yang akan membuat kelinci emas memberikan informasi tentang Pak Min. Hana yang kesal ingin berbincang dengan Dongju. Hana sangat mengkhawatirkan Dongju, maka dari itu dia marah dengan Dongju. Setelah diberi pengertian, maka Hana mulai luluh dan keromantisan terjadi lagi di antara mereka. Pak Min merencanakan kalau akan menjual permen narkoboy di kota Insang tanpa sepengetahuan Inarko karena persyaratan Inarko adalah tidak boleh dijual di Korea dan tidak boleh dijual di wanita juga anak kecil, tetapi Pak Min mengingkari janjinya karena dia ingin mendapat keuntungan lebih. Inarko kelelahan membuat permen narkoboy, bahkan dia hampir pingsan, tetapi Leo selalu perhatian padanya. Ada janji antara Inarko dan Pak Min, yaitu Pak Min tahu di mana kakak Inarko tinggal karena Inarko ingin sekali menemuinya. Dulu Inarko diadopsi oleh sebuah keluarga yang awalnya dia pikir baik, tetapi keluarga itu ternyata pecandu narkoboy. 안 먹었으면 같이 할까? Sedangkan Dongju mendapat panggilan dari Pak Min, dia ingin mengajak Dongju makan. Jelas saja Pak Min ingin membicarakan sesuatu dan itu memperingatkan Dongju supaya berhenti melakukan hal bodoh. Sayangnya Dongju tidak memperdulikan perkataan Pak Min. 이렇게 살아봤자. Semua perilaku Dongju mengingatkannya pada masa lalunya di mana Pak Min seperti Dongju seorang pekerja keras dan sampai akhirnya dia bertemu dengan Odolar. Disitulah dunianya berubah. Pak Min yang ingin menghasilkan uang lebih banyak dan lelah menjadi pegawai rajin tetapi gajinya hanya sedikit, maka Pak Min memutuskan bergabung dengan Odolar. Odolar mengajarkan bagaimana mencari uang dengan cepat tanpa lelah, yaitu yang jelas di jalur kejahatan. Laporan sudah di tangan Sersan Kim. Kini mereka semua berkumpul dan membahas di mana keberadaan uang dari Pak Min yang begitu banyaknya. Sebelumnya Sersan Kim sudah menemui kelinci emas dan dia mendapat informasi kalau uang dari Pak Min sangat banyak dan uang itu memenuhi kontainer dan uang itulah yang bisa menyuap semua para petinggi di kota Insang. Maka dari itu susah buat tim Letnan Gou menangkap Pak Min. 5달러 밑에 러시아 수하가 있었대. Dan dari kelinci emas mereka mendapat informasi kalau anak buah Odolar dan kini jadi anak buah Pak Min. Dia pasti mengetahui di mana uang Pak Min disimpan. Di saat mereka tidak tahu ciri orang bernama Sergei, tetapi Hana memiliki ciri-ciri orang itu, karena Hana mencoba menyusun semuanya untuk menemukan pembunuh ayahnya.
Pak Min mengumpulkan para petinggi kota Insang untuk merencanakan misinya. Sedangkan Jae Hang tidak bisa bergabung dikarenakan dia sibuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya yang serba kekurangan. Kini mereka memulai misinya mencari Sergei, dan mereka mendatangi tempat Sergei berada. Sayangnya Sergei berusaha kabur, tetapi Dongju juga Sersan Kim dengan sigap menangkap Sergei. Sergei yang awalnya kurang bekerja sama setelah dibujuk maka dia tahu beberapa tempat yang Sergei tahu. Setelah itu, Letnan Go berkata kalau mereka harus melakukan aktivitas seperti biasa agar Pak Min tidak curiga. 부탁해 평소대로 하자고. Dan kini tibalah di waktu di mana mereka menjalankan misi mereka. Satu persatu tempat mereka datangi untuk mencari keberadaan uang Pak Min. Enarko tampaknya sudah menyelesaikan tugasnya untuk membuat semua pesanan permen narkoboy. Dongju juga Sersan Kim juga mencari keberadaan uang itu dan tak lupa Dongju berfoto di tempat-tempat yang mereka datangi. Sampai akhirnya Pak Min mengetahui kalau hasil forensik kelinci perak diambil oleh Sersan Kim. Jelas saja kini Pak Min tahu kenapa Dongju dari tadi mengirim foto padanya. Dan sampai di foto terakhir Dongju mengirimkan ke Pak Min. Dan Pak Min mulai panik sontak Pak Min mendatangi tempat itu. Sesampainya di tempat itu Pak Min mendapat pesan dari Dongju. Perlahan Pak Min mulai membuka kontainer yang memang menyimpan uangnya dan setelah dibuka disitulah Pak Min kehilangan semua uangnya. Sontak Pak Min sangat syok dan emosi. Dan Letnan Go juga timnya melihat jelas kondisi Pak Min. Malam harinya mereka makan bersama sambil melihat berita tentang kasus uang Pak Min. Dan mereka sangat senang setelah sekian lama kerja keras mereka membuahkan hasil, bahkan Sergei juga ikut bergabung dan tersenyum bersama.